Suatu hari, seorang pemuda tampan kaya raya bernama Tyler terlihat sedang berdiri di tepi dermaga bersama teman kencannya yang bernama Erin. Mereka bersiap akan pergi ke restoran mewah yang ada di pulau terpencil bernama Hawthorne yang sudah dipesan oleh Tyler sejak 1 tahun yang lalu. Bersama dengan datangnya perahu yang akan membawa mereka, 9 orang kaya lainnya juga turut berdatangan. Di antaranya adalah seorang kritikus makanan bernama Lillian Bloom, yang datang bersama editornya Fieldman. Di dalam perahu, para tamu disuguhi hidangan perjalanan berubah kerang lokal mentah dengan kaviar lemon serta daun tiram, yang membuat perjalanan ini terlihat akan sangat menyenangkan. Sesampainya di Pulau Hawthorne, mereka segera disambut oleh kepala pelayan bernama Elsa yang sempat menghentikan langkah Tyler, karena dia tidak datang bersama Nyonya Westerfield, melainkan datang bersama orang yang tidak terdaftar. Dan terlebih lagi, di hadapan Elsa, Erin mengaku kalau dia bernama Margot. Meski begitu, Elsa tidak terlalu mempermasalahkannya dan kemudian memberikan tur pulau kepada para tamu. Mulai dari tempat memanen kerang tiram, kabin asap untuk fermentasi, hingga tempat tinggal para staf restoran yang menurut Elsa sudah seperti layaknya sebuah keluarga, dan memiliki jadwal kerja lebih dari 8 jam setiap harinya. Setelah tur tersebut, Elsa menggiring para tamu menuju restoran dengan melewati sebuah rumah milik koki utama yang sama sekali tidak boleh dikunjungi oleh siapapun. Memasuki restoran, dengan modal dapur terbuka, para tamu bisa melihat langsung bagaimana para staf membuat makanannya. Tidak lama kemudian, para tamu disuguhi hidangan pembuka yang disebut amuse-bouche, yang terdiri dari acar, semangka, timun, serta salju susu dengan irisan arang tipis. Hidangan itu cukup nikmat untuk disantap dan membuat para tamu mulai merasa nyaman seperti berada di restoran pada umumnya. Hingga beberapa waktu kemudian, hidangan utama pertama pun disiapkan. Namun sebelum itu, Steve Slowik lebih dulu turun ruangan untuk menyapa para tamu, serta meminta semua orang untuk tidak cuma memakan, melainkan mencicipi, menikmati, serta merasakan semua rasa yang masuk ke dalam mulut. Dia juga menjelaskan panjang lebar mengenai hidangan yang akan datang dan apa maksud dari hidangan tersebut. Dan meskipun Margot tidak dapat memahami monolog dari sang koki, tapi entah kenapa ungkapannya berhasil membuat Tyler meneteskan air mata. Dan bahkan, Tyler juga kembali memotret hidangan utama pertama yang disebut sebagai The Island secara diam-diam. Meskipun semua orang merasa kagum pada hidangan tersebut, namun tidak dengan Margot yang merasa bahwa makanannya biasa saja. Tepat setelah hidangan pertama selesai dimakan, Chef Slowik kembali mengeluarkan hidangan kedua yang disebut Breadless Great Plate. 5 varian saus roti dalam porsi sangat sedikit yang disajikan tanpa roti. Karena Chef Slowik menganggap bahwa roti adalah makanan orang biasa, sedangkan tamunya bukanlah orang biasa. Hal ini tentu menuai perdebatan dari beberapa tamu yang merasa konyol untuk menyantap saus roti tanpa menggunakan roti. Bahkan membuat ketiga pembisnis menuntut agar mereka segera diberi roti, karena mereka berteman dengan orang yang mendanai restoran ini. Meskipun begitu, Elsa masih tetap menolak untuk memberikan roti, karena mereka diharuskan hanya untuk memakan makanan yang disajikan. Di sisi lain, Margot juga membenci konsep ini dan menolak untuk memakannya, sehingga menarik perhatian Slowik dan membuatnya mendatangi Margot untuk bertanya, apakah semuanya baik-baik saja. Di sana, sempat terjadi perdebatan antara sang koki dengan Margot yang masih terus menolak untuk memakan hidangannya. Hal ini lantas membuat Slowik pergi dari meja dengan tatapan kecewa, lalu mendekati wanita tua yang ternyata adalah ibunya. Sementara itu, Margot kembali mencuri pandangan kepada Richard, yang lantas membuat Annie menaruh rasa curiga. Namun Richard segera menepis kecurigaan tersebut dengan mengklaim bahwa dia tidak mengenal Margot, meski Richard mengungkapkan hal itu dalam keadaan gugup. Beberapa saat kemudian, Slowik memperkenalkan hidangan berikutnya yang dia sebut sebagai memori. Sembari menceritakan sebuah kenangannya yang pernah menusuk paha ayahnya menggunakan gunting, setelah ayahnya pulang dalam keadaan mabuk berusaha membunuh sang ibu menggunakan kabel telepon. Bersama dengan ini, makanan pun disajikan ke atas meja, yang membuat para tamu seketika menjadi cukup terkejut, karena tortilla mereka memiliki gambar yang tercetak di tiap lembarnya. Tortilla milik sang kritikus berisi gambar sebuah restoran yang telah ditutup setelah menerima ulasan buruk darinya. Tortilla milik Diaz berisi gambar film Dr. Sunshine yang merupakan kegagalan terbesarnya.
Demikian pula dengan tortilla milik ketiga pengusaha yang berisi rincian rekening bank ilegal mereka. Hal ini tentu membuat ketiga pembisnis menjadi cukup marah, dan mengancam akan menutup restoran jika Elsa tidak segera mengungkapkan tentang bagaimana restoran ini bisa menemukan rincian rahasia seperti itu. Namun, Elsa menolak untuk berbicara apapun dan alas pergi meninggalkan meja. Sementara, tortilla milik Annie memiliki gambar mengenai Richard yang sedang bersama wanita muda tak dikenal di sebuah tempat. Sedangkan, tortilla milik Tyler berisi gambar dirinya yang diam-diam memotret makanan di dalam restoran. Hal ini tentu membuat Tyler panik dan berinisiatif untuk pergi dan meminta maaf kepada Slowik. Ungkapan itu tentu membuat Margot kesal dan memutuskan untuk pergi ke toilet. Di sana, Margot tiba-tiba dihampiri oleh Slowik yang bertanya-tanya mengenai siapa Margot sebenarnya karena dia tidak seharusnya berada di tempat ini. Namun, Erin tetap memperkenalkan dirinya sebagai Margot sebelum kemudian pergi dari toilet. Tepat setelah kejadian itu, Slowik kemudian memperkenalkan anak didiknya yang bernama Jeremy kepada para tamu, mengklaim bahwa Jeremy lah yang akan mempersiapkan hidangan berikutnya, sembari memujinya sejenak tentang betapa disiplinnya Jeremy. Akan tetapi, pujian tersebut tiba-tiba berubah menjadi ungkapan hinaan, di mana Slowik mengatakan bahwa Jeremy tidak akan pernah bisa menjadi koki yang hebat, karena dia hanya ingin menjadi seorang pengganti. Dan tepat setelah hinaan tersebut, Jeremy tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak terduga. Namun, Slowik segera menegaskan bahwa ini adalah bagian dari menu serta pertunjukan bersamaan dengan hidangannya disebut sebagai temas atau kekacauan, mulai disajikan di atas meja para tamu. Di sana, Richard yang sempat bersikeras untuk pergi dari restoran, membuat Elsa meminta secara baik-baik agar Richard segera kembali ke mejanya. Namun, karena Richard mengabaikan permintaan tersebut, beberapa staf resto lantas memotong jari manisnya. Dan lagi-lagi, kejadian ini membuat para tamu kecuali Tyler kembali terkejut dan mulai menyadari ada yang tidak beres dengan restoran ini. Namun, ada juga beberapa tamu yang menganggap bahwa kejadian ini hanyalah bagian dari pertunjukan. Tidak lama setelahnya, tiba-tiba Margot dipanggil ke dapur untuk menghadap Slowik, yang kembali bertanya tentang siapa Margot sebenarnya. Slowik memaksanya untuk berterus terang karena semua tamu serta menu malam ini telah direncanakan dengan susah payah. Dan kehadiran Margot yang tidak direncanakan dianggap telah merusak segalanya. Terlebih lagi, semua orang yang ada di dalam restoran akan mati malam ini juga. Sehingga, Slowik memberi waktu 15 menit kepada Margot untuk memilih, apakah dia akan mati bersama para staf, atau mati sebagai tamu restoran. Tentunya, pernyataan ini membuat Margot ketakutan dan menangis sambil berjalan ke mejanya. Sementara itu, ada salah satu pebisnis yang berencana pergi dengan memecahkan kaca jendela. Sebelum hidangan berikutnya yang disebut ballet cleanser bisa dinikmati, Slowik memberi kesempatan kepada para tamunya untuk mengajukan pertanyaan. Dan kesempatan ini digunakan oleh beberapa tamu untuk bertanya mengapa Slowik melakukan semua ini. Disinilah akhirnya terungkap ia merasa lelah menyajikan seni makanan kepada para tamu kritikus makanan yakni Lillian belum diundang ke restoran ini karena dia telah menutup banyak bisnis restoran dengan ulasan buruknya. Sedangkan editornya juga ikut bersalah karena mendukung ulasan buruk tersebut. Sedangkan Richard serta Annie sebenarnya adalah pelanggan tetap di restoran ini. Namun mereka tidak pernah menghargai makanannya. Bahkan Slowik berani bertaruh bahwa Richard tidak akan pernah bisa menyebutkan satupun nama hidangan yang pernah disajikan kepadanya setelah 11 kali pertemuan. Slowik juga memperkenalkan para tamu kepada seorang malekat investor yang telah mendanai restoran Haftor, yang saat ini sedang diikat di atas laut. Slowik mengungkapkan bahwa pria itu memiliki obsesi yang tidak sehat dengan keuntungan bisnis restoran dan berkali-kali merendahkan menu yang telah dia buat dengan susah payah. Bersama dengan ini, Slowik menenggelamkan investornya ke dalam laut dengan disajikan langsung oleh para tamu restoran. Listen. Di saat yang sama, waktu 15 menit yang diberikan kepada Margot telah habis, sehingga dia kembali dihadapkan pada Slowik di dalam kantornya untuk menentukan keputusan.
Dan disinilah akhirnya Margot berterus terang, dengan mengungkapkan bahwa sebenarnya dia bernama Erin, dan merupakan wanita panggilan yang telah disewa oleh Tyler untuk menemaninya ke restoran ini. Dan terungkap juga bahwa Richard adalah mantan kliennya yang pernah memberi bayaran cukup mahal di masa lalu. Dengan itu, Slowik lantas memutuskan untuk memasukkan Erin ke dalam kelompok staf restoran. Karena Erin sebenarnya tidak berasal dari golongan orang kaya yang sedang berhadapan dengan pelanggan yang buruk. Slowik juga sempat mengungkapkan bahwa sudah cukup lama dia telah kehilangan gairah dalam memasak untuk seseorang, dan dia merindukan hal tersebut. Setelah pembicaraan itu, para tamu diarahkan keluar ruangan untuk menikmati hidangan berikutnya, di mana di depan pintu restoran, Slowik memperkenalkan asisten koki wanita bernama Catherine yang akan merepresentasikan hidangan selanjutnya yang disebut dengan Manfoli. Di situ, Catherine sempat menceritakan hubungannya dengan Slowik, sebelum kemudian menusuk paha sang koki menggunakan sebuah gunting. Yang sekali lagi, hal ini merupakan bagian dari menu dan pertunjukan. Setelahnya, Slowik memberi waktu 45 detik kepada tamu pria untuk melarikan diri sebelum para staf akan melakukan pengejaran. Sementara para tamu wanita digiring oleh Catherine untuk kembali masuk ke dalam restoran guna menikmati sajian hidangan Manfoli. Di sana juga diketahui bahwa rencana untuk membunuh semua orang malam ini sebenarnya adalah ide dari Catherine. Sayangnya, para tamu pria satu persatu akhirnya tertangkap dan dibawa kembali ke restoran. Dan orang terakhir yang ditangkap mendapatkan hidangan khusus yang disebut pasar ag. Setelah para tamu pria bergabung kembali di meja restoran dan hidangan selanjutnya diberikan, Slowik sempat lebih dulu menghampiri Tyler dan memintanya untuk mengungkapkan yang sebenarnya atas alasan mengapa dia ada di restoran ini. Yang mengejutkannya, Tyler mengungkapkan bahwa sudah lama dia ingin menikmati makanan di restoran ini karena Slowik adalah koki favoritnya. Sehingga ketika dia mendapatkan kesempatan, dia pun segera menerimanya meski Tyler sendiri sebenarnya telah diberitahu bahwa malam ini semua orang yang datang akan mati. Setelah pengungkapan itu, Slowik dengan manisnya meminta Tyler yang mengaku paham dengan masakan untuk membuat satu hidangan berikutnya yang cara memasaknya bisa disaksikan langsung oleh para tamu. Dengan gugup, Tyler menuruti permintaan tersebut dan dengan cepat dia berhasil membuat satu hidangan, yang kemudian disebut Tyler Bullshit. Slowik yang mencicipi makanan tersebut segera mengungkapkan bahwa masakannya sangat buruk. Sembari membisikkan sesuatu di telinga Tyler yang seketika itu membuat Tyler melangkah pergi untuk melakukan bunuh diri. Setelahnya, Erin yang kini dianggap menjadi bagian dari para staf diminta oleh Slowik untuk mengambil tong yang ada di kabin asap. Sementara itu, Diaz memberanikan diri untuk bertanya pada Slowik tentang mengapa dia ikut dihukum. Slowik lantas mengungkapkan bahwa dia pernah menonton film Dr. Sunset yang dipintangi oleh Diaz dan dia sangat membencinya, di mana film itu membuat Slowik kehilangan suasana hatinya di hari liburan panjang. Terlebih lagi, film serta wajah Diaz telah menghantui Slowik sejak saat itu. Di sisi lain, alih-alih mengambil tong di kabin asap, Erin malah menyelinap ke dalam rumah pribadi Slowik dan segera dibuat terkejut setelah mendapati bahwa ruangan di sana memiliki konsep yang sangat mirip dengan ruangan yang ada di restoran. Dan ketika Erin mendekati sebuah pintu terkunci berwarna silver, tiba-tiba Elsa muncul dengan membawa sebuah pisau dan berencana ingin membunuh Erin, karena menganggap Erin akan menggantikan dirinya sebagai kepala pelayan, sehingga perkelahian pun tidak dapat dihindarkan, dan beruntungnya Erin tanpa sengaja berhasil membunuh Elsa. Dia kemudian mengambil kunci ruangan dari Elsa dan memasuki pintu silver yang merupakan kamar pribadi Slowik. Di sana Erin menemukan foto serta artikel, surat kabar serta berbagai penghargaan yang diterima oleh Slowik selama bertahun-tahun. Dari semua foto yang ada, Erin hanya menemukan satu foto masa muda Slowik yang terlihat tersenyum lebar ketika dulu dia masih bekerja di restoran cepat saji. Terlihat bahwa Slowik sangat ahli dalam membuat burger keju Amerika dan bahkan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan terbaik bulanan. Di ruangan itu juga Erin menemukan sebuah radio komunikasi yang lantas dia gunakan untuk memberitahu penjaga pantai mengenai apa yang terjadi di restoran Halftor. Sebelum kemudian, Erin kembali ke restoran dengan membawa satu tong yang diminta oleh Slowik. Setelahnya,
Slowik menjelaskan kepada Erin bahwa dia melakukan ini semua karena seorang koki seharusnya menyajikan makanan yang lezat kepada para pelanggan. Namun, Slowik sadar bahwa para tamu tidak menginginkan makanan, melainkan menginginkan sebuah pengalaman. Karena itu, banyak koki hebat yang tidak melakukan pekerjaan mereka dengan gairah karena berada di bawah tekanan. Setelah itu, semua orang tiba-tiba dikejutkan dengan datangnya sebuah kapal milik seorang penjaga pantai. Menyadari ini, Slowik memperingatkan semua tamu untuk tidak mengatakan apapun dan meminta stafnya untuk segera menutupi bukti kejahatan yang telah terjadi. Sehingga ketika petugas pantai mulai memasuki restoran, dan mengatakan bahwa dia telah menerima keluhan tentang adanya pembunuhan, Slowik berhasil meyakinkan petugas tersebut bahwa semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan saat itu, sang petugas pantai mengenali dia sebagai seorang bintang film dan lantas meminta tanda tangannya. Yang tentunya, hal ini membuat Diaz merasa senang karena alih-alih memberikan tanda tangannya di sebuah kertas, Diaz malah memberikan kode permintaan tolong yang membuat petugas tersebut lantas mengacungkan senjatanya kepada Slowik. Dan kejadian ini seketika itu membuat para tamu bisa bernafas lega karena mereka akhirnya selamat. Namun sayangnya, terungkap bahwa petugas pantai tersebut ternyata memegang pistol mainan, dan hal ini membuat seluruh staf restoran tertawa. Karena sebenarnya, sang petugas pantai juga merupakan bagian dari salah satu staf restoran yang sedang menyamar menjadi petugas pantai. Terlebih lagi, Slowik juga telah mengetahui bahwa Erin telah memasuki ruangan pribadinya untuk meminta bantuan melalui radio. Hingga ketika hidangan terakhir tengah dipersiapkan, Erin tiba-tiba menepuk tangannya yang membuat semua orang mengalihkan pandangan kepadanya. Di sana, Erin segera mengungkapkan bahwa dia sama sekali tidak menyukai makanan yang disajikan dan ingin mengembalikannya ke dapur. Yang tentunya, hal ini membuat Slowik kesal dan lantas menuntut Erin untuk mengatakan tentang apa yang tidak dia sukai dari makanannya. Di situ, Erin menjelaskan bahwa sang koki telah mengambil kesenangan dari makanan dan segala sesuatu yang telah dia sajikan. Lebih tepat disebut sebagai latihan intelektual ketimbang dianggap sebagai seseorang yang duduk dan sedang menikmati hidangan. Terlebih lagi, semua makanan yang disajikan terasa tidak dibuat dengan gairah, yang tidak hanya membuatnya menjadi gagal, namun juga membuat Erin merasa bosan karena sampai saat ini dia masih merasa lapar. Erin pun meminta Slowik membuat burger keju tradisional Amerika, lengkap dengan kentang goreng yang diiris bergelombang. Permintaan ini seketika membuat Slowik memasaknya dengan tersenyum karena dia mengingat akan masa mudanya dulu. Segera setelah burger disajikan di atas meja, Erin yang menyantap burger itu dengan satu gigitan lantas terlihat cukup senang dan memuji rasanya yang benar-benar lezat. Dan bahkan hal ini membuat Erin merasa menjadi orang paling bahagia selama hidupnya. Namun karena Slowik telah menyajikan hidangan lebih banyak dari yang bisa dia makan, Erin lantas bertanya kepada Slowik, apakah sisa burger serta kentangnya bisa dia bawa pulang. Yang secara mengejutkannya, Slowik setuju untuk membungkus burger tersebut serta memberi Erin sebuah goodie bag. Sebelum kemudian Erin meninggalkan uang $10 di atas meja dan lantas pergi keluar restoran tanpa sekalipun dicegah oleh Slowik. Setelah Erin pergi, Slowik segera mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para tamu dan mengungkapkan bahwa masing-masing dari mereka mewakili kehancuran dari seni dan kehidupannya. Sehingga saat ini, mereka bisa menjadi bagian dari sebuah mahakarya terakhir yang akan diciptakan oleh Slowik. Bersama dengan ini, para staf mendekorasi ruangan restoran dan memakaikan baju marshmallow serta topi yang terbuat dari coklat kepada setiap tamu. Yang pada akhirnya, hidangan terakhir yang disebut dengan Smo pun diberikan, di mana hidangan ini berisikan marshmallow, coklat, remahan biskuit, para tamu, staf, koki, dan restoran halter yang dibakar secara bersamaan. Sedangkan Erin, yang berhasil sampai ke seberang pulau menggunakan perahu, memandangi keindahan terbakarnya restoran dengan menikmati burger kejunya. Film pun selesai.
Like kalau suka video ini, sampai jumpa di video berikutnya.